Upaya pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali terus dilakukan. Namun demikian hingga kini TNI AL belum berhasil mendeteksi keberadaan kapal selam tersebut. Untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dosen teknik kelautan ITS Wisnu Wardana. Selamat sore Pak Wisnu. Pak Wisnu, Selamat sore, ya. Pak. Pak Wisnu, ini kita bicara mengenai adanya dugaan, meskipun ini masih menjadi spekulasi ya terkait dengan adanya blackout. Tadi koresponden kami juga mengatakan bahwasanya ketika pencarian kapal selam ada dua cara, yaitu dengan membaca sonar apabila kapal selam tersebut masih beroperasi dengan engine yang masih aktif, kedua adalah dengan magnetik. Tapi saat ini yang bisa terbaca tadi adalah magnetiknya, berarti asumsinya blackout memang terjadi. Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan blackout itu, Pak? Oh, begini, kalau kita bekerja dengan sonar, medianya kan media air itu yang dijalankan oleh sonar tersebut. Berarti itu tergantung pada parameter-parameter air, seperti salinity, arus, temperatur, dan seterusnya itu. Dan itu bisa resultannya nol. Kalau seandainya resultan dari parameter air tersebut menunjukkan yang tidak positif untuk masalah komunikasi. Saya kira begitu. Iya, berarti dengan asumsi seperti ini ada kemungkinan blackout itu masih sebuah dugaan, mengingat tadi Bapak katakan adanya kondisi arus, kemudian juga kedalaman, sehingga sonar tidak Iya, terbaca seperti itu, Pak. iya. Jadi di model komunikasi sonar itu ada dua hal yang penting, yaitu parameter dari media air dan juga peralatan sonarnya, apakah dia rusak atau tidak. Mhm. Jadi kalau saya melihat situasi Nanggala ini, di mana dia itu sekarang pada posisi katakan 500 atau 600 meter di bawah permukaan air, sedangkan kapal selam itu didesain tidak lebih dari 300 meter di bawah permukaan air, maka ini sudah terjadi sesuatu yang di luar kemampuan desain kalau menurut saya. Mhm. Dalam arti bahwa kapal selam tersebut nyungsep ke dasar laut. Oke. Nah, kalau sampai itu terjadi, ya kemungkinan peralatan sonarnya rusak dan seterusnya. Hmm. Baik. Gitu, Pak. Iya, kita coba kesampingkan dulu beberapa asumsi Pak terkait dengan apakah memang sonarnya mengalami kerusakan, kemudian apakah ini akibat karena blackout. Lalu adalah sekarang pertanyaannya adalah mengenai evakuasi Pak. Kalau kita bicara mengenai evakuasi adalah salah satu yang paling utama adalah para penumpang, di mana di sini adalah anggota TNI Angkatan Laut yang masih ada di dalam sana. Kalau saya ingin bertanya Pak, sebagai warga yang umum tidak tahu seperti apa proses evakuasi, emergensi evakuasi di sebuah kapal selam. Apakah seperti sebuah pesawat di sana ada emergency door, kemudian ada belalai yang bisa tiba-tiba menjadi sebuah pelampung seperti itu Pak. Dengan kedalaman di bawah laut sampai 500 meter seperti itu, kemungkinan seperti apa nih Pak penyelamatan yang sederhana dan bisa dinalar oleh kami Pak? Ya, ada beberapa cara salvage ya, yaitu dengan menggunakan pelampung-pelampung itu, kalau memang posisi kapal selamnya memungkinkan untuk diangkat selama pelampung itu. Kalau tidak mungkin, ya terpaksa harus menggunakan tali dan seterusnya, kemudian diangkat ke arah tongkang. Ada kren-kren besar di situ yang menderek kapal selam itu ke atas. Saya kira itu, Pak. Ya, kalau saya tadi sempat meriset ya Pak, dengan kondisi di kedalaman 700 meter, berarti menggunakan teknologi yang berbeda. Salah satunya yang saya dapatkan ini adalah menggunakan wahana Deep Submergence Rescue Vehicle atau DSRVF. Apakah ini memungkinkan Ya, Pak dengan kondisi ini? eh, tergantung dari posisi bagaimana kapal selam itu sekarang berada. Gitu. Kalau 500 meter di Selat Bali, itu kapal selam sudah masuk seperti ke arah palung gitu, Pak. Jadi dia itu sudah nyungsep ke arah palung, tidak di dasar laut. Kedalaman di situ saya perkirakan kok tidak sampai sedalam itu ya. Jadi kalau sampai sedalam itu berarti dia sudah masuk ke arah palung tadi itu. Dan penyelamatannya kalau sudah begitu harus diderek, Pak. Dia tidak bisa lagi karena akan nyangkut dan seterusnya. Atau kalau memang memungkinkan ya dengan pelampung-pelampung tadi, tetapi itu harus dilakukan juga dengan cara yang hati-hati juga.
Iya, Pak Wisnu kalau kita bicara mengenai bobot daripada kapal selam sendiri mencapai 1.395 ton. Apakah memungkinkan Ya, diderek dan teknologi seperti apa nih Pak? Mengingat waktu kita Sriwijaya Air kalau saja kalau tidak bisa menurut Pak. pengalaman dari kapal selam Tur Rusia yang juga tenggelam di Laut Merah atau Laut Hitam gitu lupa saya, itu dia menggunakan bar, 2 bar di atas karena sudah susah untuk mengapungkan kembali kapal itu. Dia diderek ke atas dan menggunakan kren-kren besar dan kapal selam itu berhasil diangkat dalam waktu kira-kira 2 bulan setelah kejadian, Pak. Oke, Pak Wisnu kita bicara mengenai strategi ya. Tadi Anda katakan beberapa kemungkinan penyelamatan baik itu menggunakan parasut, mungkin apakah pelampung sementara, kemudian juga menggunakan hidrolik, pengangkutan dan dongkrak mungkin yang bisa mengangkut kapal selam itu ke permukaan. Tapi kita berbicara mengenai waktu nih Pak. Oksigen sangat terbatas, Ya, 72 jam kurang lebih sampai tanggal 24 dan di dalam ada puluhan kru TNI Angkatan Laut yang masih ada di sana Pak. Bagaimana Pak sebenarnya solusi sederhana dan strategi apa nih Pak dengan adanya kapal-kapal KRI yang datang, bantuan dari Singapura, dari Malaysia Pak? ya. Tetap prinsipnya kita tidak ada yang sederhana di dalam penyelamatan kapal selam itu. Selalu rumit. Selalu rumit karena apa? Sizing kapal selam sendiri sudah besar, Pak. Dan untuk mengangkat benda sebesar itu harus diperlukan pelampung-pelampung yang banyak dan cukup buoyansinya, daya angkatnya cukup, yang mampu mendongkrak kapal itu ke atas. Atau dengan cara tali-tali tadi. Ya hanya 2 cara itu aja. Jadi tidak ada yang sederhana saya pikir kalau masalah kecelakaan. Oke. Pak ini terakhir Pak terkait dengan mungkin selalu menjadi perdebatan usia daripada kapal selam sendiri yang diproduksi tahun 1981. Meski ini tidak menjamin bahwasanya kualitas berbanding lurus dengan usia ya Pak. Lalu sebenarnya kondisi seperti apa nih Pak? Terutama kita bicara dengan alutsista Indonesia Pak. Ya, memang benar sekali bahwa ini adalah produk kapal selam dengan teknologi tahun 80-an, di mana saat itu sedang dibangun yang baru, dengan lahan yang baru, dengan sistem-sistem pengelasan yang modern pada saat itu. Tetapi di saat kita sudah berumur 40 tahun itu, kemampuan tur untuk menahan gaya hidrostatik itu juga menurun, Pak. Kalau dulu dia didesain 300 meter ketengelaman, sekarang dengan usia 40 tahun itu saya perkirakan, ini saya pribadi memperkirakan, dia tidak lebih menyelam sedalam 200 meter saja. Makanya kalau sampai terjadi sekarang itu kapal berada pada posisi 500, pasti ada terjadi sesuatu kalau menurut saya. Baik, terima kasih perbincangan dengan Pak Wisnu Wardana. Semoga proses evakuasi dari kapal ini bisa segera ditemukan. Selamat sore, Pak. Amin. Amin, Pak.